Orang-orang zaman sekarang nih, yang zaman sekarang milenial lah, tahunya lu tuh main sinetron. Emang Gue sih. bilang bukan lah, perasaan dia penyanyi. Gue malah gak masuk final. Yang masuk tuh malah Ocha, bukan gue. Oh lu gak masuk, Gue tapi masuk, Ocha masuk. Tapi akhirnya dari semua teman-teman gue itu yang bahkan pertama, even yang menang Iya, iya. sekalipun, gue yang duluan rekaman malah. Dulu itu Indosiar bikin kayak audition pencarian bakat untuk peran Lupus sama peran Lulu. Ternyata yang menang Oka. Pas Lulu mereka nggak bikin audition, langsung gue dipanggil untuk datang. Iya kamu kita terima jadi Lulu ya. Lu lah, lu lama tuh main di situ. Lama, hampir 250 episode. Sampai budak-budak dah tuh. Sampai kuliah jadi berarakan kita ya urusannya. Kaya dong. Ah udah tuh. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Bersama bintang tamu kali ini adalah Nia Paramita. Halo. Halo Mas. Apa kabar, Mit? Baik gue. Ih gila, gue akhirnya ketemu juga. Gue lolo gak apa-apa Ya nggak kan? apa-apa dong. Biar lebih gimana gitu. Gila, gue dari dulu gue taunya cuma lagu cuman yang kalau gue denger tahu semua. Cuman yang gue inget Terpesona. Ya ampun serius. Nah dulu karena waktu Nia keluar dulu tahun berapa ya? Gue tuh, aku tuh ya 95 lah. 95 mulai. Lagunya Mita tuh beda sendiri. Dia chordnya gue sukanya progresif karena waktu itu kalau nggak salah kakaknya Katon yang bikin ya. Itu album kedua. Oh, itu album Dibuatin kedua ya? sama Yang Terpesona tuh album almarhum kedua? Mas Andre Monica. Yang Terpesona Yang album terus pertama? itu kedua. Itu kedua. Iya, itu yang gue tahu. Betul. Nah itu progresif chordnya, wah gue bilang keren nih, gue bilang. Jadi ini gue bilang zaman dulu sebutnya pop kreatif. Anjir. Iya betul. Itu kategori musik. Kategori Namanya pop musik. kreatif. Sekarang udah nggak ada tuh kategori itu. Apa kabar, Mit? Baik, alhamdulillah. Nah, gue pengen tahu nih. Jadi tadi sebelum mulai aku udah bilang, manggil aku Mita aja, karena orang pasti manggil Gue aku. manggilnya Mita sih. Nia tadinya. Iya. Ternyata Nia tuh ada Daniati gitu. Ini Mita aja ya. Mit, Nah, gimana Mas? lu tuh aslinya orang-orang zaman sekarang nih, yang zaman sekarang milenial lah. Tahunya lu tuh main sinetron. Emang Gue sih. bilang bukan lah, perasaan dia penyanyi gitu kan. Nah ini awal mulanya gimana karir? Gimana ya, waktu itu kan aku tuh memang sebenarnya aku tinggalnya di Samarinda. Oh bukan orang Jakarta lu? Enggak. Lu Samarinda ya? Jadi gue tuh Samarinda. Jadi oke. tuh sebenarnya aku tuh besar di Samarinda, lahir di Samarinda dan start my music career itu gue nyanyi dari kelas 1 SMP udah ngeband dulu di Samarinda. Di Samarinda ya? Samarinda, Oke, jadi oke. aku tuh SD, SMP tuh nyanyinya di Samarinda. Oke. Dan waktu pertama kali masuk dunia musik sebagai penyanyi band, gue kelas 1 SMP. Gimana teman-teman gue belajar buat ujian besok, gue lagi nyanyi di atas panggung besok pagi jadi orang SMP ujian. udah ngeband? Udah ngeband. Jadi literally mereka pemain bandnya itu tuh anak-anak kuliahan. Nah, ini kan Dan aku the one and only yang masih kelas 1 SMP-nya gitu loh. Salah satu vokalis yang masih kelas 1 SMP. mungkin lu bongsor kali dulu udah gede. Enggak. Boleh nggak gue name Boleh dong, boleh, nama nggak bandnya? apa-apa. Namanya Cat Power Band dulu. Wih, ini rock jangan-jangan. Rock, tapi kita bawain lagu-lagu. Kalau dulu tuh kayak gini, penyanyi itu harus kayak lo kalau diundang nyanyi di wedding lo harus bisa lagu pop. Oh, iya, lagu iya, gitu. iya. Ketika lo harus yang outdoor gitu, acaranya berarti gue harus bawain lagu rock. rock. Jadi kita semua zaman dulu ya. Iya. Kita harus bisa semua jenis musik, Benar. kita harus bisa semua lagu gitu. Dan ini kita ngomong tahun 90-an, berarti kalau 90-an itu lagi eranya slow rock Ya itu benar. kan lagi musik. Jadi tuh kalau misalnya aku saat waktu SMP nyanyi itu, berarti gue harus bawain lagu-lagu kayak lagunya Nika Rila, Poppy Mercury, Mel Shandy. Kayak gitu. Mel Sandi udah pernah kesini. Niki Astria, gitu. Niki Lagu-lagu Astria gitu yang udah gue pernah bawain kesini. tuh waktu gue masih SMP itu. Terus sama ini apa? Teh Niki udah. Siapa lagi? Teh Mel Sandi. Mel Sandi udah. Oke. Oh itu zaman-zaman itu lagi ngetop ya? Iya, Mel Sandi misal lagu Iman, lagu nyanyian Badai itu tuh gue bawain tuh saat itu. Dan gue Oke. masih anak SMP saat itu. Ya kita harus bisa nyanyi lagu-lagu gitu, gila kan tuh saat itu. Siapa bang? Yang Grab. Oh. Gitu. Gila Itu ya. SMP tuh Zaman gua. dulu emang
aura rocknya tuh pas keluar tuh rock semua. Dewa aja keluar dulu pertama slow rock loh. Kangen kan? Ah iya, nah zaman itu tuh aku bener-bener ya kan? Zaman itu tuh. Slang terus apa lagi tuh zaman Apalagi itu tuh. Ada tuh ini tau nggak? RC Formation. RC. Rudy Cisara. Ya aku tahu banget itu. Mukanya kayak The Moment tuh almarhum. gue udah di Jakarta saat itu. Iya, RC udah Formation Jakarta. tuh gue udah di Jakarta. kayak Rian Hidayat dulu namanya Rudy Cisara. Udah pernah di Tapi gue juga. Rian almarhum segini rambutnya dia lebih segini lagi, Cong. Iya, pakai flyer. Ya Allah Tuhan, itu gue udah di Jakarta Gas, itu. Iya kan? Gitu. Nah, lu di situ Dah. SMP SMA. SMP. Oh, SMP. Oke. Nah, tapi waktu itu zaman itu gue boleh namein sebuah Aman, stasiun aman. TV Di sini nggak apa-apa boleh ya. aja, boleh. Dulu ada nama TV station namanya TPI, lu pernah tahu dong? Tahu dong. Nah, TV itu pagi TPI itu, Sukna. kalau zaman sekarang tuh RCTI itu dia bikin kayak idol kan? Ya. Apa namanya? Indonesian Ya, Idol. ya, ya. Kalau Indosiar apa namanya itu? Apa sih Akademi? Ini apa Afi? Nah, ya Allah, iya. Dulu televisi pendidikan Indonesia tuh dia bikin namanya Bahana Surah Pelajar. Bahana suara pelajar. Ya, Oh, buat khusus anak-anak pelajar tuh. Masih pada sekolah. I think so ya. Saat itu yang ya pasti mungkin anak sekolahan. Iya. Karena kan televisi pendidikan Indonesia. Iya, benar. Nah, udah dong, kita dari setiap daerah di Indonesia tuh pasti mereka bikin sebuah audition atau kayak kompetisi-kompetisi yang mana nanti akan ada kompetisi yang mengerucut perwakilan dari setiap provinsi itu satu cowok satu cewek yang akan ketemu di Jakarta. Cie gitu deh. Gue yang berangkat saat itu. At this moment tuh gue Kalimantan Timur. Gue itu partisipan dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kan ada Samarinda, Balikpapan, and so on kan. Brau, and so on. Dan gue tuh dari Samarinda. Dan gue yang lolos lah sampai Jakarta. Di Jakarta, gue ketemu sama Ocha dari Jawa Barat. Oh, Rosa. ini tuh. Ajang inilah. Ajang ini nih. Ocha si Rosa. Oke. Ocha dari Jawa Barat. Ocha itu sama Andi Otnil saat itu ada. Cowoknya. Kalau aku dulu sama namanya Arif. Aku dari Kalimantan Timur. Jadi seluruh Indonesia lah. Entah siapa-siapa. Ini kalau kumpul di Jakarta tuh disiapin mesnya juga atau gimana? Saat itu yang gue inget kita ditaruh di Hotel Kartika apa sih dulu Ya, yang di Sudirman? Kartika Chandra. Apalah yang di Sudirman apa ya? Kartika Chandra. Kartika Plaza nggak sih, Cong? Kartika dulu ada, Chandra kali. Apalah itu ya di situ. Bukan di Sudirman, di Jalan MT Haryono. No, bukan itu. Oh, bukan ya. Nggak tahu deh gue. Kartika Plaza. Pokoknya hotel yang dulu pernah ada tapi sudah tidak ada lagi tuh di Tamrin base setahu gue tuh. Oh, gue nggak tahu. Iya, oke. Mungkin ya, gue agak lupa juga. Pokoknya kira-kira di situ kita berkumpul lah seluruh Indonesia. Berapa 2 lama? partisipan. Dulu itu gue rasa tuh mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya kita dan gue. Iya. At that time gue sekamar sama 3 orang. Satu dari Batam, Iya Batam kalau nggak salah. Gue dari Kaltim. Satu lagi dari Jawa Barat, Ocha. Jadi kita sekamar bertiga tuh. Gue bertiga sekamar saat itu. Udah kita kompetisi. Saat itu dulu musisi yang iringin kita itu salah satunya yang gue inget almarhum Nyoman Darmansyah. Oh, oke. Tahu dong lo? Tahu. Tahu kan Mas? Nah, dulu itu pembuat acaranya itu tuh dulu Ibu Tutut. Tutut siapa nih? Tutut Suarto. Oh. Ya, jadi itu dulu namanya ada dulu Kirab Nasional. Ya kan memang itu punya dia kan TPI. Ya, have you ever that? Iya, kan? Nah, itu dia Kirab Nasional itu dia membawai sebuah kegiatan yang dinamai Bahana Surah Pelajar. Oke. Seperti itu. Nah, Udah ini dong. bawa ini lagunya lagu cover atau lagu sendiri? Lagu ini adalah lagu yang dibawakan satu lagu daerah dari Kaltim. provinsi masing-masing, satu lagi lagu pop Indonesia gitu kira-kira. Apapun. Yang sudah disiapkan oleh panitianya. Oke. Saat itu gue bawain lagu daerah satu, lagu pop Indonesia satu, dan gue bawain lagunya Mama Ute dulu, Kaulah Segalanya. Ya, itulah lagu yang membuat gue sampai di Jakarta. Oh, oke. Udah. Sampai lagu di Jakarta. So, harus dapat finalis dong. Iya. Nah, gue malah nggak masuk final. Yang masuk tuh malah Ocha, bukan gue. Oh, lu nggak masuk? Gue tapi masuk. Ocha masuk. Oke. Nah, Ocha tuh kalau nggak salah sempat sampai 5 besar apa 3 besar. Tapi biasanya kalau ada acara itu zaman itu produser-produser pada nongkrong, nonton. Dan kita tampil waktu itu di yang dekat Pasar Baru namanya gedung apa? Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta. Ada produser banyak dong nonton, namanya Ajang Iya. Ajang dulu kan sedikit ya, nggak ada. Adanya Asia Bagus, tapi jauh Cong. Itu Krisdayanti itu. Ember kan jauh harus ke sono. Nah, yang di Indonesia dibuat di Gedung Kesenian Jakarta yaitu tadi Bahana Pelajar. Gue nggak menang, tapi
gue tiba-tiba nyokap gue bilang ini ada produser mau ketemu, kayaknya dia bakal langsung mau signing kamu. Hah? Kok bisa? Gak lama. Akhirnya apa? Akhirnya dari semua teman-teman gue itu yang bahkan pertama, even yang menang sekalipun, gue yang duluan rekaman malah. Enggak, itu label apa? Nada Utama Record. Nada Utama Record Nur. Saat Nur Record itu dulu tinggalnya di Darmogot. Oh iya, zaman dulu Mogot, di sana semua ya. Iya. Oh aduh, Dan itu tuh gaya. gue nggak ngerti juga, tapi mungkin ini kebetulan apa accidentally-nya tuh kayak produser itu tuh dia orang Kalimantan Barat, jadi pikir wah ini orang Kalimantan nih, kayaknya gue mau ambil dia gitu kan. Oh, okay. Jadi dia itu yang membawahi ada Endang Istaurina saat itu. Endang, oke. Siapa lagi tuh? Rati Purwasi. Rati Purwasi. Lisa Arianto. Iya. Kalau nggak salah ada Carmila Waro juga. Oke. Siapa lagi ya pokoknya. Jadi ini penyanyi-penyanyi cewek yang ketemu-ketemu banyak di dia Ya, nih. dan gua bareng-bareng tuh recordingnya sama Mbak Lisa dulu, Lisa Arianto. Oke. Jadi gua datang Lisa belum lokasi, di sini, Lisa Arianto. Oh belum ya? Udah Mbak Lisa udah. tuh yang lagunya dia. Jadi kita bareng-bareng tuh kita promonya. Nah, kita dulu distributornya Musika. Gitu. Gue Nah, nyanyi ini duluan. lagu- Oh lagunya Mas Yongki Suwarno. Yongki Suwarno, Iya, ngeri. lagunya Mas Yongki, Itu kan gitu. one of the best songwriter Iya. tuh Nah, pada saat itu ya. Lagu Tahun Datanglah 80-an Kasih. dia. Namanya dulu lagunya Datanglah Kasih. Mereka buat lagu itu dan gue tuh amazing juga. Kenapa? Karena gila ya, ini orang baru tahu gue dan mereka suka sama gue. Tiba-tiba gue dikasih lagu langsung lagu yang Nah, lu kan gini, datang sign, oke. Lu nggak tahu nih. emak gue udah tuh. Mau gimana? Akhirnya datang jadwal rekaman dong. Iya, Studionya studio apa? Studionya Mas Yongki Suwarno. Oke, di studio Mas Yongki. Lagunya, Deg-degan ya? bukan lagi Cong. No. Enggak. Gue punya pengalaman rekaman. Before that, gue udah pernah rekaman juga waktu gue ikut lomba nyanyi waktu SD. Jadi gue pernah Ya, oke lah. nasionalnya tuh udah 2 kali. Waktu SD gue lomba nyanyi anak. Itu di mana? Di Jakarta. Taman Oh, Jakarta Mini. juga? Jadi Oh, iya. Waktu gue SD, gue ikut lomba nyanyi juga. Dan gue Menang? partisipan dari Kalimantan Timur. Gue 2 times gue. Berarti bener-bener lu tuh pengen banget jadi penyanyi ya? Gue gak ngerti juga, tapi gue ada lomba, gue ikut gitu aja sih. Dan Maksudnya gue berani tampil lo ya 2 dari kali dulu ya? menang gue gitu aja. Nyokap bokap tuh support Support banget. Nah, Oke. nah itulah makanya gue pernah punya pengalaman yang di Taman Mini. Gue juga recording saat itu dan udah pernah diambil juga. Tapi kan waktu masih SD kan mikir ini si Mita nggak bisa rekaman, dia tinggal di Samarinda. Dulu kan nggak semudah sekarang. Iya sih. Dan kayaknya gila nih pulau jauh bener kayaknya. Biayanya Udah gede mendingan nih, nggak gitu jadi kan, dah, biayanya gede gitu. Aduh nggak jadi deh. Jadi aku stuck lah, itu nggak bisa dilanjutin tuh rekaman aku yang waktu SD. Berarti ini yang kedua akhirnya gue. Nah, waktu lu rekaman yang kedua, tahu kan Yongki Suwarno atau belum tahu? Tahu-tahu nggak ya, kita kan masih kecil. Tapi nama itu pernah dengar? Yongki Suwarno. Iya, kayaknya aku tahu ini Atau nyokap musisi udah besar. tahu? Ya mereka tahu gitu, nyokap tahu. Ini kan gede Gila nih. kamu langsung dipegang orang hebat nih gini. Aku langsung kayak Kalau nggak salah pembuat musik ya Bidian Pramana dan juga you know pernah what ada. Mas, karena aku orangnya itu, aku kalau nggak salah rekaman 2 kali. Kenapa? Karena aku siang, tapi ternyata mood gue dapetnya subuh. Oh, malah Gue pas tengah malam baru bagus gue nyanyinya. Enggak, lu tuh dari jam berapa? Jadi yang mungkin siang sore udah dapet, cuman buat mereka mikir satu tuh Mas Yongki, aku mau coba lagi deh nih si Nia, dia manggil gue Nia kan saat itu. Dia ambil aku tuh yang jam 11 malam sampai jam 4 pagi tuh gue. Hasilnya lebih gila nih si Mita nih, si Nia ini gila nih, lebih bagus dia diambil subuh. Lu satu lagu doang atau banyak? Sama Mas Yongki tuh 1 lagu. Oh, tapi keluar album kan? Ya, ini kan lagu ciptaannya Mas Rudi Loho, tapi musiknya kan Mas Rudi Yongki. Loho. Rudi Loho. Waduh, Cong. ngeri Rudi Loho. Rudi Loho Cong. Nah, lagunya Mas Rudi itu gila banget kan. Nah, udah nih si Mas Rudi yang bikin musiknya Mas Yongki. Sudahlah itu gue. Pertama tuh ya itu lagu pertama gue. Ada lagunya Rian Kyoto juga nggak? Ya Almarhum. ada, Cin. Oh, itu teman saya itu Ada guru. juga. Udah Ada Mas meninggal Angga belum? Widodo. Banyak lah. Dulu kan Gila, kita itu. kaset ya. Kaset tuh Itu nama-nama besar semua. Iya. Keluar Mas album. Angga udah keluar album lah tuh. Nia Paramita. Yes. Itu umur berapa? Gue umur mungkin 17 kali ya. Oh, lagi meletek-meleteknya ya? 17, Oke, 16 setengah ke 17 lah. Oke. Judul lagunya apa? Judul album. Dulu sorry. albumnya gue rasa Datanglah Kasih deh. Datanglah Kalau Kasih. lupa ingat gue. Pas lu udah rilis nih, lu kan bikin video klip doang. Bikin video klip gimana? Bikin film gue sama, kalau lo inget nih Chris Sinyal. Sama? Mas Chris Sinyal. Chris Sinyal tuh dulu yang bikin video klipnya banyak lah. Dulu kan Oke, ada Chris oke. Sinyal, ada Di Jakarta? Jakarta. Di mana lu Jakarta. bikin? Ada di kereta apa di mana banyak outdoor. Ya di Jakarta ya Di pokoknya? Jakarta. Oke. Pembuatan video klip zaman dulu biasanya lama, nggak tahu.
ada 2 hari. Gue rasa 2 hari ya. Iya kan? 2 kali. Kalau sekarang kan sebentar. Sebentar Dulu, banget. 2 hari, besok kita ambil lagi outdoor. Kemarin indoor gitu kan. Oh my God. Ambil golden hour, OMG gitu. Oke. Selesai, keluar. Keluar dong. Zaman dulu kan masih baru ada Ada ya, RCTI, TPI, RCTI. Ada, SCTV udah ada dong. Antv. Ada kok. Udah ada tuh tahun 90-an tuh. Udah. Nah, lu langsung tuh video klip keluar tuh. Nah, lu langsung balik lagi ke Kalimantan Timur atau stay udah? Gua pindah sekolah, Cong. Jadi langsung stay for good di Jakarta? Iya, jadi tuh gue itu rekaman gue kelas 1 SMA. Tapi kata nyokap, ini kayaknya nggak bisa nih, lo harus pindah sekolah nih ke SMA di Jakarta. Dalam proses pembuatan lagu, bayar 10 atau 12 lagu ya zaman dulu. Nggak mungkin bolak-balik, Cong. Jadi udah kata produser gue, udah kamu harus pindah di Jakarta. Dan kita punya keluarga di Jakarta, gue tinggal sama tante gue dulu di Jakarta. Oh, tinggalnya sama tante. Gue sekolah di SMA 6 dulu. Wih, dulu gue di 6 lagi. 6, Cong. Gue kuliah. 6 itu yang 1170 ya? Iya, di Bulungan. Ya, gue di situ tuh. Wih, artis-artis dulu. Sambil kuliah, sambil sekolah, sambil gue nyanyi, rekaman dan seterusnya, udah gitu. Tinggal di rumah tante gue. Keluar, meledak nggak? Itu bener-bener dilalah meledak, Cong. Serius meledak? Serius. Saat itu hitungannya gue nggak ngerti dulu tuh hitungannya berapa ratus ribu apalah kaset apalah zaman dulu at that time gue nggak ngerti dia tuh kayak gitu-gitu. Dan gue nggak nyangka dan bener-bener kayak gue jadi sering bolos sekolah gara-gara harus ngamen kemana-mana, harus manggung nyanyi. Berarti patokannya kan di panggungnya banyak berarti lo waktu itu? Banyak banget gara-gara lagu itu. Nah waktu itu lo manggung zaman dulu ya? Zaman dulu kan apa pakai band manggungnya tetap? Iya. Atau pakai minus one gitu? Gue rasa udah ada minus one juga ya, inget-inget gue. Dan juga ada yang band yang mengiringi. Ya tergantung panggungnya. Mas, lagu itu lagunya Mas Young itu kan terlalu keren. Sorry deh ya, terlalu keren banget. Progressive chordnya nggak ada gila ini. Banget. Jadi bukan tuh, yang jadi selalu produser minor. bilang udahlah bawa minus one aja. Karena selalu kalau kita lagi ke daerah, itu lagu sulit banget. Nah, terus gimana tuh anak SMA? Iya, SMA. Banyak duit. Nah, itu lagu juga pusing deh tuh. Anak SMA loh, maksudnya SMA mau kayak zaman angkatan kuliah kan, duit udah banyak. Bener banget itu. Karena gue masih kecil banget, mau 17 tahun. Nah itu diatur sama nyokap tapi? Tapi nyokap gue di Samarinda. Gue sama tante gue. Iya yang ngatur keuangan? Om gue sama tante gue yang di Jakarta. Oh gitu. Jakarta. Oke. Gitu. Bisa langsung beli mobil sendiri. Lo bukan lagi, jangan salah, Cong. Mari capcus. Apa mobil pertama lo? Mobil pertama gue saat itu baru keluar tuh mobil namanya mobil Verosa. Wih, Verosa kayak Jeep gitu. Itu pertama kali keluar, om gue bilang, kamu beli itu aja. Ini baru keluar. Saudara lu aja kecil mobil gede. Kagak bisa dulu, bisa. Tapi gue pas udah lama-lama gue belajar bisa. Nah, tapi itu lanjut langsung gak lama tuh kita beberapa bulan kemudian langsung nyiapin album kedua loh. Oh, yang gue senang. Terpesona itu meledak. Coy, terpesona itu juga meledak tuh. Jadi album kedua meledak lagi. Meledak juga, gue juga bingung itu. Serius. Gokil. Nah, itu album terpesona. Kalau gue nggak salah inget nih, itu ada 2 lagu yang dibuat klip dan 2 lagu itu juga meledak. Lagunya Mas Anang yang tadi kita baru. Oh iya. Oh itu juga meledak tuh ya. Biarkan cinta. Tahu. Tidak, itulah 2 lagu itu. Apa jangan berhenti apa? Bukan. Dalam judulnya Hanya Engkau. Hanya Engkau. Iya. Itu 2 lagu itu Dar Dor itu 2 lagu langsung. Satu Terpesona itu lagunya Andre Manika ya. Iya. Satu lagi Mas Anang. Dua-duanya dia bikin video klip, dua-duanya Ramayana. Gila ya, lu pakai musisi gede semua lo. Iya, gue juga gila nih bos. Produser gue berani banget. Ya berarti dia tahu banget kapasitas lu. So. Soalnya kan lu dulu keluar kan udah cantik, suara kan wah. Nah, yang gue bingung mereka tidak mengarahkan lu ke pop yang biasa tuh. Yang pasti rada bukan nggak yang maksudnya grade-nya tuh B ke atas gitu. Bukan yang CD. Lu tuh popnya pop gitu dulu. I think so. Gue rasa gitu ya. Iya dulu aja waktu gue ya. Waktu gue itu kan zaman itu tahun berapa ya? Masuk 96, 95 ke 96. Mepet-mepet itu gue bikin albumnya. 96. Iya. Tahun itu lagi musimnya kan soalnya lagi 97 udah Catchy keluar tuh kayak bangsa la siapa aja Mahameru apalah pokoknya si Topati iya. lagi gitu lagi itu, musimnya apa sih? gitu. Aduh.
The Groove gitu kan kayak No, gitu. bukan The Groove. Gue itu angkatannya tuh kayak Cool Halmahera Colors. Ya Halmahera udah ada Cool tuh. Colors. Iya, Cool Colors, Cowboy Band, Memes, Cowboy. Mbak Memes. Terus Nugi gitu ya. Teh Rita Effendi yang Terus Gigi yang Nah, antara itu benar. Iya kan, benar-benar tahu Iya. itu tuh. Nah, itu tuh. Iya. Barengan. Tahu. Nah, gak lama tuh Dilalah tuh setelah gue yang balik lagi ke Datanglah Kasih album pertama gue itu, Dilalah gak lama temen gue Ocha masuk ke Mas Yongki juga nada cinta. Oh, jadi itu abis gue Ocha sama Mas Yongki bikin. Tapi beda label. Beda label. Ocha tuh kalau nggak salah apa gitu labelnya, tapi Aquarius dia. bukan. Bukan. Apa lupa aku tuh. Aku tahu banget karena kita bareng tuh. Nada cinta Nah, itu abis Datanglah Kasih Mas Yongki garap nada cinta. Tapi kamu duluan dong keluar. Gue duluan, padahal desa yang mana. Tapi emang beda-beda ya ceritanya Iya, ya. itu emang luck tuh nggak bisa Nggak ada di ini ceritanya, ya. pokoknya kayak, kok gue yang duluan nyanyi ya? Teman-teman gue lagi persiapan gitu kan. Nah, gue aja waktu pas gue masuk Elemen itu audisi kan. Oh, Elemen tuh ada auditionnya? Audisi udah ada album pertamanya. deh. Itu ada Judika yang audisi juga. Nah, Mas tau gak lo? Yudika itu Bahana Surah Pelajar 3, gue Bahana Surah Pelajar 2. Jadi kita tuh keluaran sana semua gitu. I see. Judika tuh BSP 3 namanya. Iya. Gue Ocha BSP 2. Oke, lu jadi penyanyi papan atas dong. Yes, I remember Ya kayak gitu dong. dah pokoknya dah. Semua acara TV udah pasti nih ya Paramita lah. Gue ya, itulah yang bikin gue jadi ngambil jurusan SMA tuh ambil jurusan bahasa. SMA ambil jurusan bahasa? Bahasa gue. Oke. Dulu namanya A4. Lu sempet kuliah nggak? Kuliah gue di Trisakti. Ambil hukum. Dalam keadaan penuh panggung, lu Iya. tetap kuliah? Oh, good dong. Lulus gak? Pada saat gue kuliah hukum di Trisakti, kenapa gue pilih kuliah itu? Satu, karena gue nggak masuk di UI, Oke. nggak lolos. Kenapa gue mau di hukum Trisakti? Karena gue habis kuliah, gue bisa ke sebelah, ke Indosiar syuting Oh lupus. iya. Oh, Syuting lupus. nah gini, ini album kedua tuh udah langsung kontrak lupus. Iya, jadi tuh gue nggak ngerti deh, kayak dulu itu Indosiar bikin kayak audition pencarian bakat untuk peran lupus sama peran lulu. Mereka Iya. bikin kayak reality show-nya gitu loh di TV gitu. Ada beberapa orang memerankan menjadikan tokoh lupus siapa gitu kayak apa sih mereka mendaftar gitu. Salah satunya ternyata yang menang Oka waktu itu yang jadi lupus. Oh, ini zaman Oka nih ya? Iya, zaman Oka dulu nih. Lu jadi lulunya ya? Iya, tapi pas lulu mereka nggak bikin audition, langsung gue dipanggil untuk datang saat itu. Lu kan gini, Gue tuh 16 tahun tuh, 16-17 ya, tahun. lu kan nggak pernah main film. Kagak pernah, Cong. Nah, terus begitu ditawarin langsung mau. Gue yang kayak disuruh datang, kita mau coba audition itu jadi lulu. Kamu bisa nggak gini? Gue lupa inget ya, tapi intinya kayaknya mungkin dikasih skrip juga apa and so on apa segala macam. Gue harus Tapi lu, berperan ya centil udah apa deh, segala macam. cobain. Tiba-tiba mereka besokannya atau beberapa waktu kemudian mereka manggil gue, iya kamu kita terima jadi lulu ya. Lah, gue bilang ya udah terserah. Lu pembaca komik. Lah iyalah, kita kan iyalah. memang ngerti itu Berarti banget dan aku nggak, soalnya banyak gini ya, banget. tahun 86, tahun 87 itu komik itu Iya. gua termasuk adalah orang yang suka baca lupus. Kita kayak anak muda dulu baca lupus ya. Betul. Jadi itu ngetop banget. Dan waktu itu dibikin ada filmnya. Filmnya itu Yes, yang main yes. almarhum Rian Hidayat. Gue boleh sampai minum gak sih? Boleh dong. Sama siapa ya? Rian Hidayat Sama pokoknya. ini ada siapa ya? Jadi lupusnya Firda Razak. Firda Razak. Terus udah gitu akhirnya dibikin jadi sinetron. Waktu itu Oka ya. Oka Sogawa sama Nah, gue. yang jadi lulunya pengganti. Ya lu cocok sih. Lu kan dulu sama tuh ya, Firda Razak ya kecil Iya gitu. kayak lu. gitu. Jadi gue lah gitu Tipikal ceritanya. lu lah. Lu lama tuh main di situ. Lama hampir 250 episode. Sampai budek dah tuh. Sampai kuliah jadi berarakan kita ya urusannya. Kaya dong. Udah tuh. Maksud gue. Bayangin udah nyanyi. Bayangin jadi kita harus habis kuliah, syuting gitu aja kerjaan Terus gue. gimana nyanyinya? Ya disambil kan, jadi sambil juga. Mereka tahu kita punya. Gila, lu capek banget ya? Ambil budak lah, kagak tidur kita urusannya. Besok pagi-pagi gue harus kuliah. Besok pagi kuliah dong jam 7:30 gitu kan. Selesai kuliah jam 2 gitu udah ngantuk-ngantuk harus syuting lagi. Misal weekend bisa gue nyanyi. Nyanyi pasti. Weekend gue nyanyi. Lu berarti minta sama sana Luar kota weekend loh. gue nggak main Gak bisa, ya. gue nyanyi gitu. Jadi kalau dulu tuh kan nggak ada stripping kan? Gue rasa tuh namanya stripping apa bukan sih? Gue Bukan, nggak lu ngerti weekly deh kan? itu. Tayangnya tuh weekly biasanya. Setiap hari Sabtu atau Minggu gitu ya? Iya, pokoknya Nah, gitu. kayak gitu. Jadi lu syuting satu minggu itu untuk satu episode. Ya, jadi tuh satu setiap episode. minggu keluarnya ya kalau nggak salah tuh film. Gokil. Apa tuh film itu gitu. Udah tuh. Berarti kalau 250 episode sampai Hampir gua rasa ya. Oke. Oka selesai kan kalau nggak salah ganti. Nah Oka itu ternyata
dia mungkin punya kepentingan perkuliahan dia karena dia kan mungkin di luar kota rumahnya ya. Akhirnya diganti sama siapa? Oka atau habis Oka Riko Irgi. langsung. Enggak, Riko dulu. Oh, Riko dulu. Riko dulu. Oke. Ya, Riko. Nah, Jadi Riko abang itu gue Riko nih. Riko. Oh, Riko Jadi setelah itu Oka gue abangnya Riko. kawin sama adik gue Nah, sekarang. Riko Karindra kan. Jadi Riko jadi lupusnya. Jadi lupus itu kalau Riko namanya lupus apa ya? Pokoknya ada lupus Pokoknya satu ada Oka. Habis Irgi itu tuh Rikonya milenium. Oh, Irgi tuh lain. Di Iya, Irgi tuh iya. Agnes Monica lulunya. Lu tuh udah sampai Riko. Gue berarti sampai ya? Riko. Oke. Gitu. Karena kalau nggak satu udah selesai kontraknya Riko, gue, Oka beres. Ini harus agak sedikit ke anaknya lebih muda-muda lagi. Irgi waktu itu masuk. Kejar ke Agnes Irgi di Monica. sini. Udah Nah, klub Irgi sini. ya. Nah, Irgi tuh gue nggak kebagian sama Irgi. Oke. Di sini yang ngebagi waktu memang lu punya manajemen. Ada manajer gue ada. Mereka yang Sudah ada urusan manajer itu gue ya? dari awal udah di manajemen sama om gue. Oke. Nah terus pas udah mulai gue padat banget ada lagi manajer gue satu lagi gitu ada. Nah, ini beda nggak manajemen lu di nyanyi sama di film? Beda. Sama. Oh, satu. Sama, dia Ya, jadi megang ngaturnya semuanya. enak ya? Ngatur, jadi satu. Jadi kalau dia tahu jadwal syuting gue, tahu jadwal manggung gue gitu Oke. saat itu. Kita tahu lah Nia Paramita pada saat itu ya. Wah, ini lagi di mana-mana di Tapi TV. gue kuliah ada nggak lu. kelar mas. Ya pastilah dengan kasus kayak gitu. Gue kuliah nggak kelar bukan karena gue nyanyi atau gue syuting. Kenapa? Karena gue kawin, Cing. Nah, Aduh, ampun deh. Oke. Ini sekarang nih. Udah ini lagi dan di tengah begini nih. Lu lagi top-topnya dong. Lu lagi manggung lagi apa? Tiba-tiba lu nikah. Gimana pertamanya? Kok tiba-tiba memutuskan? Ini kan lu bener-bener mempertaruhkan anjing gue lagi. Ini juga gara-gara syuting lupus nih gue kenapa jadi nikah tuh sama Gus Randa. Gimana ceritanya gimana ceritanya? Jadi tuh kita punya teman main namanya Fahmi Bo, tau kan lo yang jadi Tahu, gusur. yang gemuk. Ya, jadi gusur yang sekarang dia. kemarin sama Raffi itu. Si gusur ini tuh sahabatan sama Gusti, sama suamiku, Oh, sama oke. laki gue. Nah mereka syuting bareng juga lah gitu. Tapi si Fahmi Bo ini selain syuting sama Gusti, dia syuting sama gue juga di Lupus, ngerti gak sih? Oke, Dia mungkin oke. syutingnya. Ini kalau dengar namanya Gusti Randa. Gusti Randa itu salah satu idola remaja dulu. Ya zamannya Riko Tampati, zamannya Ongki Alexander itu salah satunya ada Gusti Randa. Nah, ember. Nah, kita tahunya dia bintang film. Iya benar. Iya kan? Padahal sebenarnya kata penyanyi. Penyanyi juga dari sebuah M ternyata. Halo Gusti. Nah, Oke. ini gara-gara lupus juga, syuting lupus. Jadi mungkin saat itu karena si Fahmi Bo ini serumah lah sama Gusti. Mereka ya kayak Oke, misalnya oke. lo anak-anak suka nginep bareng gitu ya, Ya, serumah base camp, biasa base lah. camp-an lah. Base camp-an Base camp, gitu. base camp-an. Mungkin saat itu Gusti nanya sama si Fahmi, ini temen lo siapa gitu? Oh, Penyanyi, deh, Cong. Penyanyi langsung. nih. Saru Kata deh, Gusti, oh gue saru. tahu ini lagunya ini. Gue mau lihat dong sinetron lo dong yang setiap hari Minggu. Mereka nonton bareng mungkin di rumah. Oh. Ini siapa nih Bo gitu kan. Oke. Kenalin dong gue sama dia. Di lokasi syuting. Dateng. Si Fahmi bilang sama gue gini. Oh. Nia katanya. Temen gue. Salam dari temen gue mau kenal nama lo. Oh, lu Begitu, tahu dong Cong. langsung Gusti Randa, namanya kan gede banget. Tapi kan dia sudah tuir Cong. Enggak, tapi kan Jauh umur dari gue. ngetop, maksudnya lu Iya, tahu. iya pasti. Ya kita pasti tahu Iya, iya, iya. kita pasti tahu Desa kan. Secara waktu kita masih kecil kita nonton itu film apa tuh Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Ya Jong, gue tau lah gitu. Tapi lah tuir amat ya, gue mikir begitu dong. Jadi gue salam balik aja, susah banget sih cuma timbang salam balik doang. Oke. Iya kan secara dia sudah senior, kita tinggal bilang, ini salam juga dah, salam. Udah oke dong. Oke. Gue kagak nyangka, maksud gue kenapa kok dianya kok kayak jadi, dia mau ini juga, mau kenalan lagi sama gue. Mau ketemu. Kopi akhirnya darat. Tadi kopi si darat. Fahmi, kata Fahmi, nih ya nomor saat itu gue udah punya HP tuh tahun Oke. 95 itu. Widih, Sombong banget Motorola. gue. Zaman dulu orang tuh HP di mobil. Iya. Nah, Ya, lu dibawa yang gede. Kagak, gue mah yang zaman dulu tuh yang kayak yang ada tiangnya gitu yang Iya, panjang. yang ininya tebal. Yang gitu, yang bisa dibawa masukin tas kalau gue. Dimasukin tas. Oh, oke, kalau oke. Gusti saat itu HP-nya yang di mobil, Di kira-kira mobil, gitu coy. dan call. Itu ya namanya, 0822. Nah, terus gue kasih nomor HP lo ya ke Gusti. Hah, serius lo? Ya tadi telepon lo, kata Fahmi gitu. Lah, ya udah deh gitu kan. Gue ketakut juga coy, ya Allah tolong gitu kan. Kita bingung Cong lah, sudah secara asir senior Iya. gitu dong. Dan gue langsung yang kayak, dia telepon gue, halo nih yang gitu.
Mau kenalan dong, saya dapat nomor HP kamu dari Fahmi. Oh iya mas, gue gituin dong. Udah, akhirnya kenalan dari situ, dia minta ketemu. Terus pernah datang ke lokasi syuting, gue syuting juga. Karena ada si Fahmi juga kan. Ala-alanya tuh. Pura-puranya lihat Fahmi. Ala-alanya Fahmi, tapi mau ketemu Padahal juga. nggak penting Fahmi buat dia. Gitu kan. Nah, itu awalnya dari situ. Gondrong dong tuh. Gue demen cowok gondrong cowok. Wah, itu memang tidak terelakkan. Dikibas, iya, gue kan nggak pernah pendek. Dikibas sama rambut langsung kan. Nah, aku tuh suka cowok-cowok gondrong, gila. Walaupun dia umur segitu, tapi kok lucu juga ya, rambutnya panjang. Tapi kan awet muda dia mah. Ya, terus. Ya akhirnya mungkin, kita deket, terus waktu akhirnya, itu Gusti masih main nggak? Syuting masih Masih main kayak film? apa sih yang kerajaan-kerajaan gitu lah, Mahkota Mayangkara, apalah dia syuting sama KD juga dulu tuh. Dia dulu tuh kayak OVJ lah, opera 3 jaman apalah itulah gitu-gitu deh. Maksudnya masih aktif ya? Iya, bintang sinetron lah gitu kan. Nah, udah tuh. Nah, ketika udah bergulir ceritanya kita ini pacaran, ceritanya tuh kita pacaran walaupun teman-teman gue yang di Lupus kagak salah loh. Kan beda banget umurnya gitu. Jadi banyak teman-teman gue yang kayaknya lu ketuaan deh kalau dia jadi colo gitu. Ini tua-tua kelingking, makin tua makin good looking. Cucok gitu, kayak udah kagak apa-apa dah, gue pikir gitu kan. Nah, dan ketika gue gagal di UI itu, dia yang nawarin gue untuk mendingan kamu ambil hukum aja. Oh iya. Karena Desa kan secara lawyer kan. Desa kan anak Pancasila. Sama saya. Serius? Mas Ferdi serius? Cuman ambil hukum ya, saya ekonomi. Kirain ambil komputer, Cong. Ya, nanti hukum. Iya, ember. Nah, terus gue bilang, tapi di mana ya? Udah di Fakultas Hukum akhirnya. Jadi, meanwhile gue masuk Fakultas Hukum Trisakti dan dia harus roadshow. Dia harus syuting selama 4 bulan di Malaysia waktu itu. Lama dong. Oke. Tapi sebelum dia berangkat, dia ngomong sama gue kayak, gue mau berangkat lama nih. Tapi kalau lo mau sama gue kita pacaran, gue pacarannya bukan buat pacaran kayak dulu gue pernah punya pacar ya. Dia bilang, gimana kalau gue mutusin, gue mau pacaran sama lo, kata gue sih di rumahku ngomong, tapi gue maunya buat nikah. Lah, gue mah saat itu umurku itu laki-laki. Nah, umurku saat itu masih 17,5 atau ke 18 tahun. Itu gue suka banget setengah-setengah ya, pokoknya antara ini itu. Ini pinter ya, nyari yang muda. Nah, saat itu aku umur masih 18-an kali ya. Terus yang kayak gue, ya lah timbang bilang iya aja susah bener, aku pikir gitu kan. Ya gue in aja. Oh iya, ya udah Mita mau deh gitu kan. Terus dia berangkat juga kan lama 4 bulan. Ya udah dia syuting lama, gue kan banyak kegiatan juga. Ya gue yain aja apa susahnya sih gitu pas kan. selesai ditagih. Nah pas udahannya gitu, ya udah terus dia udah kelar syuting balik. Ya ternyata ketika gue sama Gusti mikir kalau kita mau nikah, ternyata nikahnya itu tidak setuju sama nyokap gue. Oh nggak semulus itu ya? Kagak, karena nyokap gue bilang, masih kecil. Lo kuliah belum kelar, syuting lo masih berarakan, lo dan aku bukan syuting sinetron Lupus aja kan, aku tuh sudah banyak syuting yang lain gitu kan. Ya bagaimana ya, urusan udah begitu gimana? Iya. Banyak lah orang tua pemikirannya yang lain. Iya, tapi kalau aku mau karena aku pikir dia udah settle dong. Iya. Saat itu dia udah masuk umur ke 32 tahun. Oke. Udah ketelatan dong harusnya dia nikah saat itu harusnya kan. Iya. Dan gue udah masuk usia 18,5 ke 19. Oh iya. 18,5 19. Jadi gue pikir ya gue mau aja gitu. Karena gue melihat kalau gue pernah punya pacar dulu, berarti ini adalah pertama kali gue punya cowok yang udah settle, gue pikir gitu dulu loh. Dulu pinta monyet-monyetan lah. Iya gitu, jadi gue yang kayak, ya mau dah gitu. Itu tuh awalnya, jadi gue... Lu kan gak boleh tuh menyokap. Iya. Pasti pertimbangannya soalnya karir. Iya masih banget. Muda, karir masih panjang, jalan masih panjang. Iya benar. Takutnya mungkin ini ya, nanti bener kan anak gue nih, kan masih kecil dia. Bener, dan Gusti juga... Si Mita harus lewatin dulu 18 tahunnya biar pas ketika umur 19 sudah siap menikah gitu kan di undang-undang perkawinan ya. I think kayak ada di situ. Jadi dia lebih memastikan gue harus 19. Terus akhirnya gimana? Nikah. Gue nikah aja tapi nyokap gue gak setuju. Nyokap gue gak setuju tapi bokap gue setuju. Bokap. Kalau kita cewek kan yang nikahin bokap ya. Bokap. Ya udah akhirnya gue nikah. Karena gue nikah, kuliah gue keteteran. Oke. Bayangin gue udah tinggal di Sawangan. Gue tinggal di Sawangan, kuliah di kampus Trisakti Grogol. Menurut lo aja gitu. Jauh. Nangis darah dong. Oke, tapi waktu pas nikah nih. Kamu tuh sama Om Gusti digini. Kamu gak boleh berkarir lagi? Atau
Bukan Gimana? kayak gitu. Gimana? Karena Gue- gini ya, yang gue tahu, lu kan sempat ngilang kan? Nah, yang gue dengar adalah menikah. Itu gimana cerita? Jadi tuh gini, bukannya dilarang, tapi gue udah keburu beranak pinak. Gitu. Oke. Iya, jadi tuh Beranak pinak. iya, jadi ketika gue harus menyelesaikan rekaman atau nyanyiannya hanya menyelesaikan tugas gue di label gue aja yang belum selesai. oke. Jadi gue ada masa di mana habis menikah gue nggak langsung hamil, Iya, tapi masih sempat menyelesaikan Iya. jadwal ya, Jadwal, yang titik-titik yang udah disiapin, kerjain. Kontrak-kontrak kita lah beda-beda. Kerjain tuh, syuting lah, nyanyi lah. Bahkan ada juga nyanyi yang bareng sama Gusti, misalnya di mana di luar kota dan segala macam kita nyanyi jadi berdua tuh gara-gara kita nikah Iya. Dan nih, nah 6 bulan kemudian gue baru hamil. Oke. Nah ketika gue hamil, masih ada sedikit lagi rekaman yang harus gue selesain tuh ceritanya tuh kan. Gue hamil, gue menyusui masih di lokasi rekaman studio, masih gue begitu. Oke. Lama-lama gue yang nyerah sendiri, gue bilang, aduh sayang kayaknya Mita kagak kuat nih gitu. Karena gue tiba-tiba udah selesai anak pertama, baru nyusuin belum kelar belum 2 tahun gue itu nyusuin segala macam, gue hamil lagi. masuk lagi hamil lagi dan anak gue jaraknya jadi mepet 2 1 gitu loh kira-kira. Dari yang ketiga sama keempat aja cuma beda 11 bulan, Cong. Lah bagaimana kita yang ngap gue? Berarti waktu Patu nikah aja si sinetron lu stop dulu dong. Ya semuanya udah bubarin, kita capek, Cong. Gitu. Itu tapi keputusan yang luar biasa. Karena mungkin banyak yang bilang di luar sana yang namanya ibu itu multitasking gitu ya. Iya. Tapi ini nggak bisa multitasking Oh, iya. juga kali. Iya. Pusing gua karena aku tuh kalau sama satu hal tuh aku benar-benar fokus karena aku bilang Nggak bisa lu sama pakai suamiku, Suster gitu nggak? kita pakai babysitter juga. Tapi tetap lu 4 harus- anak 4 babysitter. Harus lu tetap lu. Gue nggak lihat. bisa. Jadi Iya. gue tipenya yang kayak kalau gue fokus sama satu, gue tuh sangat fokus masalahnya. Oh, oke. Soalnya nanti kalau gue nyanyi, gue sangat fokus sama nyanyi gue, nanti yang ada berarakan di sini. Jadi gue dikasihnya anak nih, gue kerjain deh nih anak nih gitu. Jadi gue nyusuin full ASI semua. Jadi nggak ada anak gue yang pakai susu botol-botol. Tapi meanwhile, gue masih juga ngelanjutin nyanyi yang kira-kira gue keluar kota masih bisa gue kerjain. Nyambil berarti, Nyambil, nyambil tapi aja. cuma sekali-sekali. Iya, while lu lagi santai, oke lah gue ambil Gak apa-apa. sekali-sekali gitu ya. Tapi ada catatannya, gue harus bawa kotak ASI keluar kota. Maksudnya? Kan gue masih nyusuin. Kan sama anak-anak ya? Enggak, ada yang nggak. Kalau gue nggak bisa bawa anak gue, ASI-nya ASI yang di dalam kulkas, Oh, gue kasih ke iya, anak gue. bisa gitu ya. Tapi ketika gue di luar kota itu, gue juga nyetok ASI. Supaya. Jadi gue pulang ke Jakarta, Udah ada bawa ada, ASI itu buat udah anak ada. gue Iya, gitu. iya, Jadi sampai sebegitunya dan gue capek sendiri, kayaknya gue capek deh. Iya sih. Malam nyanyi terus gue harus meres ASI, gue masukin kotak, gue harus kasih anak gue lah. Iya Kayaknya benar gak juga sih. kuat gue. Iya. Berarti sebenarnya bukannya lu nggak boleh, tapi lebih mikir kayaknya gue nggak kuat. Nggak gitu ya. bisa gue kayak gitu, Iya, nggak iya, bisa iya, gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya mendingan gue kalau mau ya gue fokus aja sama anak, Oh, tapi nggak lu usah hebat loh. sok-sokan gitu Lu gitu hebat loh. tapinya lo. Gue harus gitu loh. The most important thing is family, right? Iya, Ya, gue itu tuh yang lu tipenya pikirin gitu. gitu ya. Kalau Gitu. ininya nggak kuat kan biasanya. Nggak bisa gue. Iya. Yang ada kita budak. Lo bayangin nih, gue baru mendarat misalnya dari sebuah luar kota, turun di Bandara Soekarno, Hatta, gue panggil adik gue, Kat, tolong dong nih ASI gue lo bawa pulang, karena gue ada flight lagi sore ke kota lain. Mabuk Iya, nggak capek. lo kayak gitu? Akhirnya gue mikir nggak mau kayak gitu, Iya, gue iya, fokus aja lah gitu. Iya. Itulah jadi dibilang suami gue gimana atau nggak ngasih, nggak bisa gue yang Iya. nggak bisa juga gue. Iya benar juga sih. Jadi memang Jangan ngoyo kali bahasanya tuh gue lebih milih pengennya. yang gue mampu kerjakan daripada lu juga nggak maksimal Gak hasilnya bisa, kan. gue karena kalau mau nyanyi beneran Konsentrasi aja apa. lo gitu. Iya. Lo harus nggak usah mikirin anak-anak, meanwhile laki lo aja yang sama anak-anak misalnya di rumah atau ada mbak, ada nyokap gue kan bisa sebenarnya. Tapi gue nggak tipe itu. Ya, Gue tipenya nggak bisa nih anak gue harus sama gue. Terus laki lu juga kan kerja terus. Iya, laki gue kan kagak di rumah, kagak megang anak, Iya. Cong. Dia kan bukan tipe laki, bukan Iya, tipe iya. suami yang megang anak. Iya, gue juga Nggak, nggak. Kak? Begitu gede baru temen gue. Nah, that's Anak it. gue tuh begitu gede dia temen Iya, gue. waktu Waktu kecil pisik-pisik mamanya aja. dia anak gitu emaknya. kan. Itulah yang terjadi. Gak bisa gue nakanin itu. Nah, makanya jadi gue pikir, udah ngapain sih Mita, lo kayak gitu-gitu aja gue nggak bisa, ini bukan gue banget deh. Ini gue banget nih yang gue kerjain anak gue. Itulah kenapa gue Nah, akhirnya waktu kosong. mengambil keputusan itu, banyak dong yang menentang lo. Iyalah, Kayak keluarga, teman-teman, pastinya. produser apapun. Waduh, Ya apalagi kan? bukan lagi. Sementara di sisi itu laki lu
stand up buat lu dong. Iya, pastinya. Gue sih gimana bini gue dong, yang bini gue mampu aja ya kan. Ya itu yang menguatkan lu kali sama anak. Betul, itu yang menguatkan gue. Dan gue punya komitmen sama diri gue, anak gue semuanya harus full ASI. Gak boleh ada yang mengenal khusus formula. Jadi konsekuensinya adalah gue harus lepasin tuh yang gue demenin. Iya. Itu yang terjadi gitu loh. Oh itu berat itu. Dan itu Parah lu mengambil yang berat, tapi menurut gue good sih. Mas Ferdi tuh anak gue nggak pernah ada yang tidur sama mbaknya dari bayi, tidur sama gue. Oke. Itu karena emang itu keputusan gue gitu. Iya. Gitu. Oke. Kalau kamu sama suami itu akhirnya berjalan kan waktu itu sudah tidak di-entertain, itu adalah hal yang sekali-sekali lah. Benar. Itu benar-benar suami kerja, kamu di rumah, ibu rumah tangga. Bahkan suamiku tuh sekitar tahun 2000-an tuh dia juga memutuskan berhenti dari film sinetron. Oh iya. Iya, saat itu akhirnya dia memutuskan untuk jadi produser aja, produser film. Oke. Lalu dia bikinlah film Marsinah lah, Tahu. Terakhir Naga Bonar dia buat. Itu dia memutuskan keluar juga dari dunia perfilman loh. Iya. Gitu. Tapi kan basicnya ada lawyernya itu yang membuat dia masuk. 2000 itu dia keluar dari film-filman, dia masuk ke dunia perhukum-hukuman itu sebagai dunia advokat dan dia memproduksi film. Itu aja dia akhirnya. Kita benar-benar sama-sama ninggalin itu semua gitu loh. Kalian benar-benar ini ya, apa namanya? Sepemikiran lah. Jadi akhirnya ya. Jadi karena aku mikir gue dikasih anak bererot begini berarti gue harus tahu mesti gimana pilihan gue apa gitu. Itu berapa tahun berarti? Kalau dihitung gue nanti Agustus sama dia udah masuk tahun ke-29 pernikahan. 29. Ada nggak di tahun keberapa atau entah suami atau lo juga kayak gue pengen balik lagi deh. Nah, tetap di sela-sela itu kita ada bikin ngerjain selalu ada yang kita kerjain. Kita bikin single yuk buat project filmnya dia misalnya. Ada tuh, ada gitu-gitu. Dia tuh memproduksi salah satu sinetron di RCTI. Gue nyanyi soundtracknya, gitu ada lah. Saat itu misalnya ada manggung-manggung buat partai. Oke. Misalnya dia kalau kita mau masuk anggota TPR tuh kita jadi apanya tuh? Jadi caleg. Caleg. Okay. Ketika dia jadi caleg, kita manggung. Iya. Yang tadi gue kasih dengar. Jadi kita masih melakukan hal itu. Jadi kita ke daerah-daerah misalnya karena dia calegnya kita manggung. Ya masih begitu seru masih. Jadi tetap nuansa tetap kita kerjain. Dan kamu sekarang kan udah nih, anak-anak udah pada gede-gede. Udah, yang paling gede udah 28 tahun umurnya. Udah tua banget. Kencong. Berarti lu udah nggak ada beban lagi untuk di apa-apa. Jadi apakah lu akan balik lagi? Gini Mas, kok gue pikirannya lain ya. Jadi gini, bukannya gue mau mikir, gue bisa ngerjain sesuatu nih setelah anak gue udah pada gede-gede. Enggak, malah. Enggak malah. Kebalik nih. Ini agak-agak anomali nih, gue nggak ngerti nih. Dulu kita berpikir, waktu kecil-kecil lebih gampang nih ditinggal gitu kan. Karena belum, maksudnya kalau lebih waktu masih kecil, apa sih paling dikasih mainan, dikasih apa, beres. Oke. Justru gue merasa ketika mereka gede, gue malah lebih ketakutan luar biasa untuk tidak mendampingi. Berarti gue merasa gue harus mendampingi. Bingung gak lo? Repot kan? Bagus juga tuh pemikirannya. Benar juga sih. Karena anak gue yang cewek, yang nomor 3 nomor 4 kan cewek. Gue masih merasa bahwa ini gak bisa gue lepas. Lo tau Mas hari ini kerjaan gue apa? My second job selain jadi emak, gue udah supir mereka. Oh lu suka ikut? Nganterin Ratu lagi latihan nari, nganterin Ratu ngajar nari, nganterin Ratu rekaman, nganterin Ratu meeting, dan sebaliknya nganterin Sinta rekaman, nganterin Sinta meeting, nganterin Sinta lagi pitching musisi buat bandnya dia, nganterin Sinta ke kafe, ke bar, Sinta Ratu. Gue jadi supir. Antar jemput, antar nunggu jemput. Berarti lu bener all out for your family. Dan kita gak pakai driver. Wow, keren. Gila banget Mas. Bisa sampai jam 1 jam 2 gue nongkrong di bar, di kafe nungguin anak gue. Yang perempuan-perempuan ya. Gitu. Lo bayangin. Enggak cukup di situ. Yang cowok, oke gue gak ikut. Tapi yang nomor 2, gue jadi manajernya.
Bingung gak lo? Oke. Emaknya Dia ini penyanyi semua ya? Kita penyanyi. Ada Rama ya? Rama, Dewa, Cinta Ratu. Cinta Ratu. Ya, empat-empatnya penyanyi. Empat penyanyi. Dan gue udah dengar semua itunya. Bener. Beda-beda semua ya. Ininya gayanya Ya beda-beda. kayak anak semua. lo, beda semua genre. Iya. Dan gue nanti mau ketemu Harus mereka kita semua. gabung anak kita ya. Nah ini mereka itu semua penyanyi dan lu ternyata ada salah satu manajernya. Salah satu Di salah gue satu anak lu ada memanajeri Dewa dalam film karena dia kan aktor. Iya, dia kalau aktor Dewa juga. karena dia Main sama aktor. anak gua malah pernah ya? Gue megang manajer untuk manajerin film-film yang dia. Jadi kontrak dia semua di gue. Pernah main sama Derda, sama ya Iya kan? benar. Dulu Satu tuh dia film. mereka bareng The Bee Gees ya? The Bee Gees tuh. Nah, kenapa? Karena nanti kan ada kontrak. Nah kontrak itu nanti bapaknya tuh. Bapak yang lihat. Nah gitu. Asik. Teng gitu. Jadi Pas dari banget dulu dah, dari Dewa mulai karir di film itu gua yang megang gitu. Oke. Gitu. Itulah. Nah, terakhir. Kamu bikin juga katanya mau bikin. Ini singlenya dia mau rilis nih. Oh iya, gue belum cerita ke sono lagi nih kan tadi kan Mas Wedi bilang gimana dalam sela-sela ngurusin Iya. anak itu lu tetap nyanyi dong. Oh iya, gue tetap nyanyi. Caranya gimana? Oh, gue bikin beberapa kegiatan religi, album religi. Apa single religi dong kalau sekarang namanya single. Oh, iya, ya? iya. Iya. Gue pernah bikin Fatima Voice sama Umi Pipik, lagu religi. Oke. Gue bikin grup religi namanya Fatima Voice, lagu-lagu religi. Masih. Masuk lagi tahun kesekian Ramadan, gue bikin lagi nyanyi religi sama teman-teman yang berbeda. Ada Izara lah, Nara lah, segala macem. Teman-teman aja yang kita kerjain sama Ira Warna. Yang produserin teman-teman sendiri. Oke. Mbak Yuni Syara yang produserin aku. Oh, sama- produsernya Yuni Syara ya? Iya, Oke. Jadi itu aja yang gue kerjain. Jadi di sela-sela itulah tetap kita bisa berkarya gitu loh. Oke. Terus yang terakhir? Yang terakhir Ini yang mau rilis ya? Yang mau nah, rilis. jadi itu nanti gue entah Agustus, entah September kita bikin, aku tuh bikin single, tapi dibikinin bottom line-nya ini cuma sebuah karya ya. Kita nggak tahu sampai di mana bentukannya, tapi gue bikin solo pertama kalinya. Ini sama NH Musik Pro sama Mas Nick. Sinik ya. Sinik ya. Ada teman kita namanya Nick. gitu. Jadi Dia tadi di aku Jerman bilang ya, di Jerman. teman-teman kita aja lah gitu. Nah itu rencananya itu satu lagu. Itu lagu aku, siapa? Lagunya Dendi ada anak-anak sekarang Oke, lah ya oke. gitu. Nah di NH Musik Pro itu aku di situ ada Teh Rita, ada Kang Rita. Yana. Jadi ini pertama kalinya gue bikin lagu pop lagi setelah sekian lama. Tapi apa ya disclaimer, nggak usah terlalu berpikir ini suatu hal yang besar. Tapi Ya, gue ya, ini ya, lebih ke ya. karya kok gitu aja. Ya pokoknya ini adalah ini eksistensi. Gue nggak mau dibilang eksistensi sih. Enggak ya? Gue nggak mau dianggap kesannya kayak gue mengejar yang tertinggal atau gue nggak mau kalah. No. Enggak, ini cuman lu ya. Gue mau berkarya Gue aja. seneng nyanyi ya udah ya Gue keluarin. mau berkarya dan gue senang aja gitu. Dan gue nggak mau ada sebuah pikiran bahwa gue harus mengejar yang tertinggal, gue harus menjadi sesuatu lagi karena gue udah selesai urusan anak-anak dan rumah tangga. It's never stop. Kita nggak akan pernah selesai Betul. berurusan sama anak, rumah Betul. tangga, suami dan rumah. Betul. Jadi untuk saat ini gue masih dianggap itu main job gue gitu. Selain itu, bikin usaha juga nggak sendiri? Apa usaha? Misalnya rumah makan atau apa enggak? Oke, kalau dibilang usaha sempet, tapi nggak terlalu dikasih-kasih banget juga sama laki gue sih maksudnya. Repot lo ya gitu. Jadi gue lebih ke dulu gue suka baking mas. Apa tuh? Baking, bikin kue. Bikin kue. Oh iya. Gue suka banget baking. Akhirnya bikin. Sempat bikin kayak apa ya order apa sih Oke, orang oh open iya, order iya, gitu. iya. Bahkan gue bikin kue ulang tahun juga buat Oke, yang oke, pesen oke. apa. Tapi balik lagi laki gue suka bilang berantakan rumah kalau orang kayak gitu-gitu. Akhirnya gue ya udah kagak usah dah gitu. Oke. Gitu. Hidup Mas Adalah. Gusti. Ya emang rusuh banget dah. Enggak, tapi emang laki-laki itu senangnya simpel. Soalnya, ya kan kalau yang rempong. Makanya jadi gue berpikir oke, ini sebuah karya gue akan kerjain. Gue tetap akan mensupport anak-anak gue yang semuanya lagi bener-bener lagi hype-nya nyanyi lah nih semuanya kan. Jadi gue nggak mau jadi kayak emak yang kepengen heboh juga sendiri gitu loh. Jadi gue yang kayak oke, mama support tapi mama juga tetap mau nyanyi loh gitu. Anak kamu ada yang singlenya baru keluar nggak? Ya yang nomor 3 dia Siapa bikin namanya? psychedelic musik namanya Cinta. Marlina. Ya, oh, Marlina Sinta, Marlina. ya Marlina Sinta ya Sinta. Video klipnya udah ada? Video klipnya enggak, dia bikin di itu aja, EP-nya itu 4 lagu. Tapi ada, Ada di video Spotify. lirik. Kayaknya ada video lirik deh kayak gitu. Nah nanti gini ya, pokoknya salah satu anaknya Mita, nanti gue kasih video klipnya di sini.
Gua kasih linknya di Oh ya, betul, di harus deskripsi. Lihat dulu Nia Paramita penyanyi, sekarang memang sudah menjadi ibu rumah tangga. Tapi lihat anak-anaknya, ada Dewa, ada Rama, dia keluarin single juga. Nah kalau Rama kayak seimprove sama gue tuh. Rama gayanya itu, kayak enggak, Rama tuh yang nomor 1, yang nomor 2 Dewa. enggak yang lagunya kayak seneng kayak gue tuh. Oh yang kayak lo tadi ya, yang duet itu ya? Ya itu tuh benar. Nah, banget Mas, bener. Itu dia nyanyi juga. Terus ada Dewa Dayana ya. Iya Dewa. Itu juga bikin lagu, pemain film, pemain sinetron juga. Ada Cinta Marlina. Marlina Cinta sama Ratu yang paling Nah ini bontot. yang ada yang terakhir Ratu itu dia malah lebih ke pop. Dia kayak rap gitu ya? No, dia kalau dia ingin mendescribe dirinya dia adalah rapper. Rapper, Ya, dia rapper. Dia Nah yang lucu yang satu lagi nih, mungkin nanti ada video klipnya gue kasih di sini. Itu lebih ke zaman sekarang banget ya. Yang mana nih? Ini Cinta Marlina. Oh Marina ya Marina. Itu ini banget ya, psychedelic. Psychedelic rock ya. Ya nanti nonton lihat gimana menurut kalian. Oke? Ya udah. Mit, Iya. thank you ya. Sama-sama Mas. Udah datang. Emang kalau sama dia nih kita nggak kelar-kelar, Cong. Tahu nggak? Tadi kita sebelum di sini ngobrol, di sono kita udah habis berapa waktu? Yang penting kan kita ngobrolnya silaturahmi. Dan ini belum berakhir karena kita masih banyak banget yang kita mau omongin loh. Nanti kita harus Gila dan sih. gue rencana pengen ada kolaps apalah yang kita Harus bikin. dong, itu harus banget gitu ya. Nia ini Mita lah ya, gue Manggil panggilnya lu Mita aja. Mita ini ya salah satu yang gue baru ketemu. Sumpah, bener kita Gue beneran belum ya. pernah sepeliweran Kita juga nggak belum pernah pernah. manggung bareng even Nggak pernah. sekalipun acara Jadi gue apapun. amazed nih ketemu, alhamdulillah akhirnya gue ketemu dan gue mau dong Mas Gusti dong. Boleh ntar gue suruh kesini ya. Mas Desa Gusti. tuh penyanyi, tahu nggak sih lo? Ya, Desa Mas Gusti. rocker, Cong. Mas, gue pengen banget, gue ngefans sama lo. Jadi Oh my gue God, pengen banget oke. kalau misalnya Mas Gusti di sini, karena adalah salah satu orang yang bermigrasi menurut gue dari orang entertain, Oke. sekarang menjadi pengusaha dan gimana sih? Dia mungkin bisa sekarang seperti banyak itu? kegiatannya tuh lebih ke bola ya. Organisasi ya. organisasi. Oh itu apa lagi? Iya, Jadi betul. saya tinggal tunggu dari istrinya aja. Baiklah. Nih makasih banyak. Sama-sama. Thank you udah mampir di sini. Makasih ya Kak, udah bantuin papahnya. Saya salam buat Mas Gusti dan anak-anak Siap. semuanya. Makasih, Sukses Mas. selalu, Sama-sama. sehat. Dan Sehat juga. kalau buat kalian nanti ada Instagramnya, tolong di follow. Dan juga ada video klip di sini. Iya boleh ntar ya. Ya nanti silahkan, nanti langsung aja ada video klipnya. Nanti gua kasih di deskripsi linknya. Dan thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Sebarkan kebaikan. Bye.